Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Irma Hasnida, mahasiswa UT jurusan PGSD dengan NIM 8782669987 akan menampilkan video praktek mengajar di Madrasah Abi Ja'far El Hayati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Allah Akbar. Alhamdulillah luar biasa semangatnya ya. Apa kabar hari ini? Anak-anak, sebelum kita mulai pelajaran hari ini, Ibu minta kedua kelas mungkin doa dulu. Kedua kelas pagi. Doa mau belajar. Alhamdulillah, semoga setelah berdoa mudah-mudahan semakin dimudahkan Allah ya dalam menyerap pelajaran hari ini. Nah, selanjutnya Ibu mau cek dulu kehadiran anak-anak semuanya. Ada yang tidak hadir? Ada siapa? Orang yang hadir ya. Siapa mereka? Hadir? Iya, mudah-mudahan kalau sakit cepat disembuhkan. Dia kembali bersama kita belajar di sekolah. Selanjutnya, sebelum Ibu mulai pelajaran, Ibu mau anak-anak konsentrasi dulu. Tabuk 1, tabuk 2, tabuk 3, tabuk 4. Ada yang mulai? Tabuk 5. Oke, sekarang tabuk 100. Melihat, mendengar, mengingat, fokus. Oke, fokus ya, siap mulai pelajaran. Nah, buka buku temanya. Ya, tema apa? Coba dibuka. Bisa. Oke, di situ ada tema tentang gaya dan gerak. Namun sebelum Ibu masuk ke pembelajaran, anak-anak ada yang tahu lagu Ada Sepeda? Ada sepeda. Apa anak? Kring kring. Kenapa ya roda itu bisa bergerak? Awalnya kan sepeda di rumah, lalu berangkat kamu ambil. Kenapa roda ini bisa bergerak? Karena di kayuan. Karena di kayu. Oke, betul. Karena di kayu, bismillah di kayu, maka sepeda pun bergerak. Pindahlah kamu dari rumah ke sekolah. Nah, berkaitan dengan hal itu, kenapa ya roda
kedua benda akan kalian praktekkan. Jadi kalian demonstrasikan biar kalian mendapat pengalaman langsung bahwa ini semua awalnya bendanya diam kan? Ya, sekarang tugas kalian memberikan gaya terhadap benda-benda yang ada di depan kalian. Boleh apa tadi gaya? Ada dua macam. Tarikan. Yang kedua, dorongan. Tulis nanti di sini. Kemana ada? Di lembar kerja ada kolom benda. Ada 5 bendanya kawan. Ada 5 kelompok benda. Ya. Gaya. Ada kolom gaya. Nanti kalian tuliskan di situ. Misalnya ketapel dan bola kasih. Gaya yang dituliskan seperti apa kalian tuliskan di situ. Kemudian nanti di kolom pengaruhnya dituliskan apa yang terjadi pada benda yang diberi gaya tadi. Kalian tulis. Sampai sini ada pertanyaan? Tahu cara kerja prakteknya? Tahu ya? Jadi ketika kelompok 1 mempraktekkan, kelompok lain mencatat di sini. Kelompok 1 bendanya apa? Ketapel dan bola kasih. Kelompok lain membuat tuh. Iya, dibikin masing-masing, didiskusikan. Saran kelompok 1 dulu sini. Kelompok 1 silakan lakukan gaya terhadap ketapel dan bola kasti. Yang menyebabkan bola kasti itu bergerak gitu. Coba lakukan, silakan. Ini mau ikut nilai nih kelompok 1. Ah, itu tolong jelaskan apa itu. Boleh. Nah, ulang lagi. Itu perlakuan pertama. Yang kedua bagaimana? Kuat. Gayanya yang lebih besar. Oke. Nggak ada tenaganya. Gayanya kecil kali. Nah, sudah. Oke ya. Buat kesimpulan dari praktek demonstrasi pada benda ketapel dan bola kasti. Dan benda yang kedua. Nanti setelah ini kalian diskusikan. Anda kalian lihat kan? Ayo, kelompok berapa nih? Coba bilang. Coba. Ini ada kedua bilang. Bagaimana caranya dia bergerak? Kamu berikan gaya. Terserah gayanya. Perhatikan yang lain. Perhatikan. Percobaan kedua maju. Nah, sekarang berikan gaya yang pertama. Nah, sampai jauh ya. Yang lain. Nah, itu aja. Ini namanya apa tadi? Tarikan. Nah, gayanya berupa tarikan. Apa pengaruhnya tadi? Pengaruhnya apa? Benda dia menjadi bergerak. Iya, itu pengaruhnya. Oke, sekarang gaya yang kedua coba. Boleh 2 loh. Coba caranya. Satu lagi gaya berikan. Allahu Akbar. Nah, ini apa namanya? Apa? Itu gaya apa? Berarti pada mobil-mobilan ada berapa gayanya? Ada 2. Oke, ditato di situ. Sekarang kelompok 3, Giska. Gaya seperti apa yang bisa diberikan biar benda ember berisi air ini bergerak? Kamu kelompok berapa? Jangan enteng. Nggak kuat. Iya, tapi lambat kan? Coba. Jangan. Kepayahan dia. Angkat. 3, 2, 1, pindahkan. Cepat. Oke. Apa perbedaan? Apa perbedaan ngangkat sendiri sama ngangkat rame-rame? Sendiri berat sama lama. Cepet. Ringan. Nah, itulah artinya apa? Apa kesimpulannya? Semakin banyak gaya yang diberikan, gerak benda semakin cepat, ringan. Nah, itu tuliskan pengaruhnya. Udah sekarang. Ini apa? Apa akibat pengaruhnya dengan memberikan tolakan terhadap benda bola? Pengaruhnya apa? Benda diam bergerak. Sekarang benda ini bergerak, kemudian buat gaya biar benda bergerak ini jadi diam. Ibu kasih gaya berupa tolakan, benda diam menjadi bergerak. Kemudian ditahan sama Rian, yang bergerak jadi apa? Gaya apa yang diberikan? Tahan bola gini, atau ditangkap. Coba Rian. Bola bergerak menjadi diam karena apa? Ditahan, ditangkap. Itulah gayanya. Sampai sini ngerti? Untuk benda bola. Sekarang benda sepeda. Sekarang kelompok 5. Nah, ini bendanya apa? Dia mau digerakkan. Bagaimana caranya, Pak Rin?
bergerak. Terus berhenti. Apa yang kamu lakukan biar sepedanya berhenti? Direm itu nggak kayak mana caranya? Apanya yang dilakukan? Ini diapain namanya ini? Ditarik remnya, ditarik apa didorong? Ditarik, tulis di situ. Apa pengaruhnya ketika remnya ditarik? Tulis itu pengaruhnya. Bisa ya? Sudah ya? Ya, jadi di sepeda itu ada 2 perlakuan gaya. Sudah dipraktekkan semua, sekarang didiskusikan di kelompok masing-masing, ditulis, diisi, dipresentasikan, dibacakan. Hah? Diskusi deh. Pergi ke kelompokmu, tulis. Yang mau ditulis itu apa? Diskusi. Pergi ke kelompoknya. Pergi ke kelompoknya. Tulis apa yang mau diskusi. Gaya itu cuma 2, kalau nggak tarikan, dorongan. Apa pengaruhnya? Tulis itu keterangannya, kalimatnya. Oke, boleh dibacakan. Kelompok berapa ini? Kelompok 1, boleh. Ayo, bacakan hasilnya. Ribut kali orang itu. Kami dari kelompok 1 akan memaparkan hasil kami dan diskusi kami. Benda pertama adalah ketapel dan bola pasti. Gaya yang diberikan adalah tarikan dan pengaruhnya Awas. Dari tadi nih lo, lihat aja. yang menarik tariknya. Bola akan digerakkan, benda akan bergerak jika ditarik. Gaya yang diberikan adalah dorongan. Mengakibatkan jika bola dilempar, ia akan bergerak, dan jika ditahan, ia akan pada percobaan ember berisi air dilakukan gaya berupa ditarik, diangkat. Gaya pada benda mobil mainan yaitu dorongan dan tarikan, menyebabkan ketika mobil mainan ditarik maka mobil mainan akan Baik anak-anak, sudah mendemonstrasikan macam-macam gaya ya. Ada tarikan, ada dorongan kepada benda-benda yang ada di sekitar kita. Sampai sini ada yang mau bertanya tentang gaya dan pengaruhnya terhadap gerak benda? Ada yang mau bertanya? Gak ada. Mau tanya? Udah? Kalau nggak ada yang bertanya berarti sudah paham. Apa itu gaya? Iya, kepada benda yang menyebabkan benda bergerak atau diam ya. Itulah dia pengaruh gaya terhadap gerak benda. Nanti di pelajaran selanjutnya belajar tentang pengaruh gaya terhadap bentuk benda. Nah, bagaimana bendanya? Bentuknya berubah apa enggak? Nanti dipelajari ya. Sampai di sini pertemuan kita hari ini. Mudah-mudahan dari demonstrasi yang dilakukan menjadi pengalaman kalian langsung dan lebih paham. Sudah paham? Sudah. Nanti PR-nya, Ibu kasih PR. Kalian buat 10 kegiatan di kehidupan sehari-hari yang memberikan gaya sehingga sehingga bendanya bergerak. Banyak. Ibu kasih contoh 1. Pernah main jungkat-jangkit? Oh pernah dong. Sering ya. Jungkat-jangkit itu juga bagian dari memberikan gaya sehingga bergerak, dia naik turun turun. Coba kalau nggak dikasih gaya, benda jungkat-jangkit diam saja. Ketika diberi gaya di sini, dikasih gaya di ujung sana, dia bergerak naik turun. Itu contoh gerak benda pada permainan jungkat-jangkit akibat diberi gaya sehingga bergerak. Oke.